Dikisahkan pada zaman dahulu, seorang pendekar pedang selatan bernama Li Zeng telah mendirikan klan 48, klan yang berada jauh di tengah hutan, yang dikelilingi bukit-bukit serta sebuah sungai. Sungai ini terkenal dengan sebutan Sungai Simo, sedangkan dinamai klan 48 karena terdiri dari 48 klan yang tergabung di dalamnya. Tepat pada saat itu, dunia terjadi kekacauan karena peperangan antara negara api dengan negara air. Namun, saat ini telah menjadi klan yang besar serta penduduknya makmur sejahtera. Tanpa menunggu lama lagi, kita buka alur ceritanya. Adegan diawali dengan seorang pemuda bernama Li Sheng sedang beradu bela diri dengan saudara-saudara seperguruannya. Di antara saudara-saudara seperguruannya, ada yang memuji kehebatan pedangnya dan ada juga yang menyamakan kehebatannya dengan kehebatan saudara sepupu perempuannya. Tepat sekali, saudara sepupu perempuannya melewati tempat ia sedang adu bela diri. Kemudian, Li Sheng menantangnya. Sepupu perempuannya ini bernama Zupei, anak dari guru Li Sheng sekaligus ketua klan 48 yang sekarang. Di sini Zupei terlihat sedikit unggul dari Li Sheng, namun ia menghentikan adu bela dirinya dan menganggapnya seri. Seorang pendekar muda bernama Xiun menerobos masuk melewati formasi perangkap Sungai Simo, dan Pak Tua Yu, nama penjaga Sungai Simo, tidak bisa mencegahnya. Akhirnya dia melepaskan kuda kembang api ke langit, menandakan bahwa ada penyusup masuk ke klan 48 yang lepas dari jebakan Sungai Simo. Li Sheng serta Zupei pun melihat tanda itu. Kemudian mereka bergegas mengejar penyusup itu, sedangkan pemuda yang bernama Xiun itu pergi ke hutan terlarang milik klan 48 untuk kabur. Namun, dia terjebak di dalam hutan itu karena di sana juga terpasang jebakan seperti di Sungai Simo. Sedangkan Nyonya besar klan 48, Li Jinrong namanya, memerintahkan para penjaga untuk memperketat penjagaan di setiap pintu masuk perbatasan. Akhirnya, Zupei mengejar pemuda itu sampai ke hutan terlarang. Li Sheng juga menyusul Zupei ke sana, hingga akhirnya terjadilah perkelahian. Dan Li Sheng hendak menangkap pemuda itu, tapi dengan kelihayan ilmu peringan tubuhnya, dia bisa lepas dari Li Sheng. Hingga Li Sheng hampir terkena perangkap jaring sutra dan diselamatkan oleh salah satu tetua anggota klan 48. Setelah mereka kembali ke klan, kemudian mereka melaporkan apa yang terjadi dan meminta maaf karena gagal menangkap penyusup itu. Hingga Zupei pun yang terlibat tadi dimarahi oleh nyonya besar klan, yang tidak lain adalah ibu kandungnya sendiri. Hingga di perjalanan pulang, dia mengatai kalau dia merasa dianak tirikan. Setelah kejadian tadi, Li Jinrong berdiskusi dengan suaminya mengenai kejadian itu, mengenai Zupei dan Li Sheng. Dan secara tidak sengaja Li Sheng mendengar percakapan bibinya itu tentang dirinya yang kurang berbakat dalam ilmu bela diri dibandingkan dengan Zupei saudara sepupunya. Mendengar percakapan tadi itu, Li Sheng pun berniat hendak minggat keluar dari klan 48 untuk mencari pengalaman di luar. Sedangkan adiknya Li Sheng yang bernama Lian malah mengikat adiknya dengan tali. Kemudian Lian, adiknya Li Sheng, mengadu ke Zupei dan mengatakan apa yang telah terjadi kepadanya. Lalu Zupei tanpa pikir panjang langsung mengejar Li Sheng yang sudah berada di tebing pinggir Sungai Simo. Sampai di sana, dia menghentikan Li Sheng, tetapi sama sekali tidak bisa dihentikan olehnya. Sedangkan
Pemuda yang bernama Sion itu kebetulan berada tidak jauh dari mereka berdua. Dia secara diam-diam melihat mereka berdua dari kejauhan yang berada di tengah-tengah formasi perangkap jaring sutra Sungai Simo. Jope pun ikut membantu saudaranya itu menghalau formasi perangkap itu. Tetapi dia juga kewalahan. Sion pun turun tangan untuk membantu mereka berdua menghalau formasi perangkap Sungai Simo itu. Sedangkan Lian datang menemui bibinya, yaitu Li Jinrong, nyonya besar klan 48, yang kebetulan berada di tempat tetua Yu, penjaga Sungai Simo itu. Dia melaporkan bahwa Li Sheng dan Jope terperangkap di Sungai Simo. Akhirnya, Li Jinrong pun pergi menemui mereka berdua dan secara kebetulan melihat pemuda penyusup itu berada di dalam formasi perangkap Sungai Simo itu, juga bersama anaknya. Kemudian, dia menginterogasi maksud dan tujuan kedatangan pemuda itu ke klannya. Dan di sana, Sion menjelaskan bahwa dia diutus oleh seseorang ke sana untuk menemui Tuan Gantang, yakni sebutan lain ayah Jope nantinya, untuk menyampaikan sebuah pesan penting sebelum akhirnya dia meloloskan diri dari pandangan nyonya besar klan dan orang-orang yang berada di sana. Gantengku, setelah kejadian di Sungai Simo itu, esok harinya Jope pun dihukum berat oleh ibunya. Dia dicambuk beberapa kali hingga terjatuh hingga melukai salah satu telinganya. Ini sebenarnya ibunya juga kasihan menyambuknya, tetapi untuk memberikan pelajaran ke Jope agar kejadian 10 tahun yang lalu itu tidak terulang kembali lagi. Diceritakan 10 tahun yang lalu terjadi tragedi penyerangan ke klan 48 oleh klan jahat dan terbunuhnya ayah Li Sheng karena melindungi Jope waktu kecil itu serta melindungi harta berharga klan 48. Tidak berselang lama ketika Jope masih dihukum ibunya, ayahnya Jope datang dan menengahi keadaan itu di sana serta membantu menyelamatkan Jope dari amarah ibunya. Dengan berpura-pura sakit lamanya kambuh kembali sehingga Nyonya Li mengantarnya kembali ke kamar. Ketika Jope sedang duduk di teras kamarnya untuk mengipas-ngipas luka di telinganya, ayahnya pun datang melihat keadaannya. Di sini Jope pun mengeluarkan beban perasaannya ke ayahnya. Mengapa dia merasa diperlakukan tidak adil oleh ibunya? Dengan lembut kemudian ayah Jope memberi nasihat kepadanya. Tak selang lama Nyonya Li pun datang secara diam-diam menguping pembicaraan Jope dengan ayahnya. Untuk menghindari amarah Nyonya Li ke Jope terjadi lagi, ayahnya dengan segera mengajak ibunya Jope meninggalkan Jope sendiri di kamar untuk beristirahat dan kembali ke rumahnya. Tak selang lama ketika Jope sedang sendiri fokus asik menikmati camilan biji-bijian untuk meredakan rasa sakit di telinganya, Sion melihatnya dari kejauhan yang berada di atas pohon. Melihat luka di telinga Jope, kemudian Sion memberi kode ke Jope untuk menemuinya. Dan dia mengeluarkan sebotol obat untuk mengobati luka di telinganya Jope. Setelah mereka bertemu empat mata, lantas Jope menjebaknya masuk di sebuah tempat yang akan sulit melarikan diri. Kemudian di sana dia mengoreksi informasi lebih dalam dari Sion, maksud tujuan ke klan 48, serta memastikan kedatangannya tidak untuk mencelakai klan 48. Di tempat lain,
Zhou Yitang, ayahnya Jupe, menemui Li Sheng di kamarnya serta memberikan sepatah dua patah nasihat kepadanya. Kemudian Si Yun yang tadi terkurung dari jebakan Jupe dapat lolos keluar lalu kabur meninggalkannya. Jupe mengejarnya sehingga sampai ke tempat Li Sheng berada, dan secara tidak sengaja di sana dia berjumpa ayahnya. Tidak selang lama di klan 48 terdengar suara alunan merdu seruling. Para anggota penjaga keamanan di sana mencari asal suara seruling itu, serta Nyonya Besar Li pun mendatangi asal suara itu. Ternyata Zhou Yitang, ayahnya Jupe, mengenali alunan seruling itu dan tidak merasa asing dengan suara itu. Dia pun mendatangi asal suara seruling itu juga. Ternyata seruling tadi dimainkan oleh Si Yun dengan sengaja untuk memancing kehadiran Tuan Gantang, yakni nama lain dari Zhou Yitang. Ini ceritanya Zhou Yitang dulunya masuk dalam anggota prajurit Anping di bawah komando Jenderal Wang Lin, yakni orang yang mengutus Si Yun ke klan 48. Nyonya Li pun meninggalkan tempat itu karena tidak setuju atas kepergian suaminya itu nanti. Ketika malam tiba, Jupe menemani ayahnya sambil minum secangkir arak bersama-sama. Kemudian dia melarang ayahnya untuk meninggalkan klan 48. Tetapi apa daya, keadaan yang tidak bisa membuat Zhou Yitang itu berdiam diri di klan 48 karena dirinya dibutuhkan oleh prajurit pasukan Anping. Pagi-pagi sekali, Zhou Yitang bersiap-siap untuk meninggalkan klan 48 karena di luar gerbang sudah ditunggu oleh temannya, teman lamanya dari anggota prajurit Anping. Sedangkan istrinya Li Jinrong memandangnya dari kejauhan, mengisyaratkan perasaan yang cemas dan berat untuk melepaskan kepergian suaminya itu ke medan perang. Lalu Jupe yang baru terbangun dari tidurnya bergegas mengejar ayahnya yang sudah berada di depan pintu gerbang keluar. Namun ayah Jupe meminta temannya untuk menghalangi Jupe mengejarnya. Terjadilah adu bela diri antara Jupe dengan teman ayahnya itu. Dengan diakhiri patahnya pedang Jupe di tangan teman ayahnya itu. Lalu sebelum meninggalkan Jupe, di sana dia memberi sepatah dua patah pesan nasihat kepada Jupe agar kelak dia bisa hidup mandiri dan tidak tergantung lagi kepada ayahnya. Adegan selanjutnya, ketika Tuan Gantang yang dikawal prajurit Anping sudah berada di dalam perjalanan menuju ke selatan, tiba-tiba sekelompok orang dari klan jahat mencegatnya. Ini ceritanya salah satu orang dari klan jahat bernama Tian Yang. Ini pernah mengacau klan 48 10 tahun yang lalu, yang matanya dibutakan oleh Jupe ketika waktu itu. Dan terjadilah perkelahian sengit di sana. Tidak berselang lama, Nyonya Li datang membantu melawan penjahat itu. Untuk alur cerita Legend of P untuk bagian pertama telah selesai. Nantikan bagian berikutnya. See you.